Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat identik dengan begitu banyak poin-poin penting dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan ini dalam pandangan jumhur ulama Rasulullah dilahirkan, tapi di bulan ini Rasulullah berhijrah. Bahkan di bulan ini pula lah Rasulullah kembali kepada Sang Khalik. Mengenang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak sumbangsi dan perannya yang begitu besar dalam kehidupan kita semua, tak berlebih kalau kita katakan Rasulullah merupakan sosok manusia yang paling mampu meninggalkan pengaruh cukup mendalam, khususnya di dunia pendidikan. Tatkala Nabi Muhammad SAW ingin mengintisarikan risalah yang dibawanya, Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke tengah-tengah umat manusia, tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dalam redaksi yang lain, Nabi pun mengatakan, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus ke tengah-tengah umat manusia sebagai seorang pendidik. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi poin pertama yang bisa kita tarik dari sisi kehidupan Nabi Muhammad, dengan segala kapasitas dan kedudukan yang Nabi Muhammad SAW mainkan sepanjang hayatnya. Beliau seorang pemimpin negara, beliau seorang kepala rumah tangga, beliau juga sebagai hakim, beliau juga sebagai panglima perang. Namun kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW justru paling banyak memperkenalkan dirinya kepada umat manusia sebagai seorang muallim. Ini merupakan satu poin penting, seakan-akan Rasulullah di balik identitas yang ingin diperkenalkannya ini ingin mengangkat dan menjunjung tinggi peran yang dimainkan semua orang yang terlibat dalam pendidikan. Bagaimana pendidikan pada esensinya sebuah proses yang dapat membawa seseorang
dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Jamaah rahimahullah, sebagai seorang pendidik, Rasulullah Muhammad SAW merupakan role model dan teladan bagi kita. Bagaimana metode dan strategi yang dilakukan Rasulullah dalam membawa angin perubahan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Nabi lakukan dengan begitu banyak cara. Dia mulai dari dirinya sendiri. Tak pernah Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikannya. Bahkan ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, bagaimana kualitas karakter seorang Rasulullah, Aisyah dengan simpel menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Seakan-akan Aisyah berkata, kalau kalian ingin lihat bagaimana Al-Quran hidup, bagaimana Al-Quran berjalan, bagaimana Al-Quran mengimplementasikan seluruh ajaran yang tertuang di dalamnya, maka lihatlah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik mengedepankan pendekatan lemah lembut dan kasih sayang, sehingga ini menjadi kunci sukses dalam menjalankan perannya untuk menebar pendidikan. Bagaimana Rasulullah mengatakan, bukanlah seorang pendidik itu yang berkata kasar, yang suka memukul. Ma dakhala rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu tidaklah masuk pada satu urusan kecuali sikap itu akan memperindahnya, dan tidaklah sikap lemah lembut ditarik dari sesuatu kecuali hilangnya aspek kelemah lembutan dari satu hal akan menjadikannya sebagai sesuatu yang buruk. Bagaimana diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW tatkala berhadapan dengan seorang anak muda yang datang meminta izin kepada Nabi, bukan untuk melakukan suatu perbuatan baik, tapi mungkin bahkan ketika hal tersebut di tengah zaman yang erat kaitannya dengan dekadensi moral, tetap dalam relung kalbu terdalam manusia tidak akan pernah mentolerir perbuatan seperti itu. Tatkala seorang pemuda datang minta izin untuk berzina, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Aku sudah tak sanggup lagi. Aku belum mampu menikah, sedangkan dorongan seksualku begitu kuat. Tapi lihat bagaimana figur seorang pendidik. Dia mencoba untuk bukan hanya sekedar menghilangkan indikasi sakit, tapi mencoba untuk meramu obat yang dapat menghilangkan apa yang menjadi sumber penyakit. Nabi tak marahi dia, tidak pula memukulnya, tidak pula mengancamnya, tapi Rasulullah mengajaknya berdialog. Bagaimana jika kau punya ibu dan ada orang lain berzina dengan ibumu, apa kira-kira kau rela? Seketika pemuda itu berubah wajahnya, lantas dia pun berteriak menolak, tidak izin wahai Rasulullah, takkan kuberikan izin. Ada orang berzina dengan ibu. Nabi pun berkata kepadanya, begitu juga tak ada satupun manusia di muka bumi yang rela ibunya kau zinai. Kalau kau punya saudari kandung, lantas ada orang lain yang berzina dengan kakak atau adikmu, apakah kau akan terima? Kata Rasulullah. Seketika pemuda tadi menjawab, tidak wahai Rasulullah, sedikit pun aku takkan izinkan.
Maka Nabi pun kemudian bertanya lagi, begitu juga tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang adik atau kakak perempuannya rela kau zinahi. Kemudian Nabi bertanya, pertanyaan pamungkas, kalau kau punya anak, lantas anak perempuanmu dizinahi orang, apakah kau akan terima? Seketika yang bersangkutan kembali berteriak, menolak, bahkan menggambarkan ketidaksukaannya terhadap perbuatan itu. Nabi berkata, begitu juga tak ada satupun manusia di muka bumi yang rela anak perempuannya kau zinahi. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Seketika pemuda tadi berkata, aku datangi Rasulullah, tidak ada yang lebih kucintai di muka bumi ini selain berzina. Kutinggalkan Rasulullah, tidak ada yang lebih kubenci di muka bumi ini melebihi perbuatan zina. Jemaah rahimakumullah, disinilah kita lihat betapa Rasulullah sebagai sosok pendidik mengajarkan kepada kita, apapun kebijakan polisi yang kita buat, maka kebanyakan dari perilaku yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang menyalahi kaidah, bahkan norma-norma kepantasan, itu semua berangkat dari cara pandang yang salah. Ketika manusia belum terbimbing untuk memahami hakikat dari apa yang disukainya, maka seketika dia tetap akan menggebu-gebu untuk mencintai sesuatu yang pada hakikatnya itu sangat merugikan dirinya. Sebaliknya, berapa banyak orang memusuhi hal yang baik karena dia tak sadar ternyata di balik hal yang baik itu ada kebaikan untuk dirinya. Dari sini Nabi Muhammad pernah mengatakan, man jahila syai'an ada. Siapa yang bodoh tentang sesuatu, maka ia pun akan membenci dan memerangi sesuatu yang tak dikenalinya itu. Jemaah rahimakumullah, bukan hanya sosok Rasulullah sebagai sosok pendidik yang menjadi teladan bagi kita. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita betapa dibutuhkan kebijakan dan polisi yang sangat mendukung terciptanya percepatan di bidang pendidikan. Bagaimana orang di zaman itu kebanyakan adalah orang-orang buta huruf. Bahkan masyarakat jahiliyah memandang orang yang pandai baca, memandang orang yang pandai menulis sebagai orang yang hina. Karena dalam perspektif mereka, dia perlu baca, dia perlu nulis karena tak kuat hafalannya. Tapi apa yang terjadi? Turunnya Al-Quran menandai masuknya umat manusia ke sebuah era baru. Tatkala 5 ayat pertama bukan hanya mengulang kata Iqra 2 kali, tapi di sana juga mengisyaratkan pentingnya bagaimana budaya menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan perantaraan pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Jemaah rahimakumullah, sejarah mencatat bagaimana kedudukan baca tulis begitu penting ditanamkan Nabi di tengah-tengah masyarakat yang notabene ketika itu masih didominasi orang yang buta. Perang Badar sebagai perang pertama dalam sejarah Islam, bagaimana ketika itu lebih dari 70-an tawanan dari kafir Quraisy ditahan oleh Rasulullah. Sebagian dari mereka orang kaya, sebagian lain gak ada uang untuk membayar tebusan. Tapi karena Nabi mengetahui di antara para tawanan ada orang-orang yang punya kemampuan untuk membaca dan menulis, maka Nabi berkata, siapa yang mengajarkan 7 orang dari anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis, itu senilai dengan membayar tebusan. Dia dibebaskan kalau mengajarkan orang.
Ini satu isyarat penting. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan kita nilai pendidikan paling dasar. Ketika manusia terbebas dari buta huruf, itu mampu mengeluarkannya dari jerat perbudakan dan eksploitasi dari orang-orang yang boleh jadi ingin memanfaatkannya. Maka dari itu, bayangkan di saat dunia belum seglobal sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Ketika Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang muda, Nabi bukan hanya menyuruh mereka belajar, tapi secara khusus Nabi meminta beberapa sahabat-sahabat junior untuk memperdalam penguasaan bahasa asing. Ada yang disuruh belajar bahasa Romawi, ada yang disuruh belajar bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi, ada yang disuruh belajar bahasa Persia. Tujuannya apa? Seakan-akan benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min fa'anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Hikmah dan kebijaksanaan itu laksana barang yang hilang dari orang-orang yang beriman. Dimanapun kau temui hikmah dan kebijaksanaan yang tak bertentangan dengan ajaran agamamu, kau berhak untuk mengambilnya dimanapun kau menemukannya. Jamaah rahimakumullah. Karenanya momen Rabiul Awal yang identik dengan kelahiran Nabi sepantasnya kita jadikan bagian dari momen mengevaluasi diri kita, mensyukuri nikmat bagaimana peran Rasulullah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sudahkah kita mensyukuri nikmat ilmu yang terbuka lebar seperti saat ini? Sudahkah kita mengevaluasi apakah ilmu kita yang bertambah semakin menjadikan kita semakin takut kepada Allah? Ini semua adalah renungan-renungan yang wajib untuk dilakukan, termasuk banyak berselawat kepada Nabi, banyak berselawat kepada Rasul sebagai ekspresi rasa syukur dan kasih sayang kita atas perbaikan umat manusia yang pernah dilakukan Rasulullah, dan perlu untuk kita segarkan kembali apa yang dibawa Nabi agar kita pun dapat kembali kepada track dan rel yang benar menjadi manusia menuju kesempurnaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana as-sawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa min asy-syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah
يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.